Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Armada. Saya Iqmal Syafiq. Kami dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Koba. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kesimpulan yang kami buat mengenai Kesimpulan yang kami buat dari video pembelajaran sebelumnya, yakni tentang unsur halogen. Oke, pertama kan saya mulai menganalisis kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur halogen. Halogen terletak pada golongan 7A dalam sistem periodik unsur. Unsur-unsur halogen antara lain itu adalah fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Yang A yaitu sifat fisik unsur halogen. Bisa dilihat ini adalah sifat-sifat dari unsur-unsur tersebut. Dan sifat-sifatnya ialah satu, titik lele dan titik didihnya meningkat seiring dengan kenaikan nomor atom. 2. Di suhu ruangan, fluorin dan klorin berwujud gas, sementara bromin berwujud air yang mudah menguap dan iodin berupa padatan yang mudah menyublim. Ketiga, fluorin memiliki warna kuning muda, klorin berwarna kuning kehijauan, dan bromin berwarna merah kecoklatan. Ketika berupa padatan, iodin berwarna hitam, tapi uapnya berwarna ungu. Semua unsur halogen memiliki bau yang menusuk. Titik lele dan titik didih. Cenderungan titik lele dan titik didih halogen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Molekul halogen X2 bersifat nonpolar, yaitu senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan mempunyai nilai elektronegativitas yang sama. Dengan demikian, gaya tarik-menarik antar molekul halogen merupakan gaya dispersi, yaitu gaya tarik-menarik sementara yang dihasilkan ketika elektron dua atom yang berdekatan menempati posisi yang membuat atom membentuk dipol sementara, sehingga gaya dispersi akan bertambah besar sesuai dengan pertambahan massa molekul. Sehingga titik lele dan titik didih halogen meningkat dari atas ke bawah dalam tabel periodik unsur. Dan kelarutan molekul halogen yang bersifat nonpolar sehingga mereka akan lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar daripada dalam pelarut polar, contohnya larutan CCl4 atau CCl3, CH3. Tetapi unsur halogen juga bisa larut dalam air. Larutan halogen dalam air akan berkurang dari atas ke bawah dalam tabel periodik unsur. Kelarutan halogen disertai reaksinya. Misal fluorin X2 akan bereaksi. Selanjutnya, yakni sifat kimia halogen. Berikut ini adalah tabel sifat kimia halogen. Sifat yang pertama, halogen merupakan golongan yang sangat reaktif dalam menerima elektron dan bertindak sebagai oksidator kuat dalam satu golongan. Makin ke atas, oksidatornya akan semakin kuat. Sifat yang kedua, keelektronegatifan halogen dalam satu golongan makin ke atas makin besar. Unsur yang paling elektronegatif dibanding unsur lain dalam sistem periodik adalah fluor. Perhatikan data keelektronegatifan di atas. Yang sifat yang ketiga, jadi atom halogen dalam satu golongan makin ke atas makin kecil. Ini berarti makin ke atas ukuran molekul makin kecil, maka gaya tarik menarik antar molekul atau gaya van der Waals akan makin kecil. Yang keempat, unsur golongan halogen bersifat oksidator. Berdasarkan data tersebut, makin ke atas daya oksidasinya, oksidator semakin kuat. Data ini dapat digunakan untuk memperkirakan apakah reaksi halogen dengan senyawa halida dapat berlangsung atau tidak. Caranya dapat menghitung potensial sel. Jika harga potensial sel positif berarti reaksi berlangsung, dan jika harga potensial sel negatif berarti reaksi tidak berlangsung. Sifat yang kelima, mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1 kecuali fluor. Ini adalah tabel bilangan oksidasi. Di dalam tabel ini semua bilangan oksidasi lebih dari 1 kecuali fluor. Ini adalah
tabel energi ionisasi unsur-unsur halogen. Ya, yang kedua ini adalah tabel afinitas elektron unsur-unsur halogen. Dan ini tabel yang ketiga, tabel keelektronegatifan skala Linz-Pauling. Setelah membahas sifat-sifat unsur halogen, kita dapat mengamati grafik di atas sehingga kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Baiklah, kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan sebanyak 2 soal saja. Soal yang pertama yaitu dari kecenderungan sifat keelektronegatifan unsur halogen manakah yang paling reaktif, mengapa demikian? Dan jawabannya adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dan berbentuk ion negatif dalam suatu golongan semakin ke bawah, keelektronegatifannya makin kecil karena berkurangnya gaya tarik inti. Keelektronegatifan semakin berkurang dari fluor ke astatin. Ya, nomor 2. Soal yang selanjutnya, pertanyaannya, dari kecenderungan sifat keelektronegatifan, bagaimanakah urutan kecenderungan sifat kereaktifan unsur-unsur halogen dari unsur-unsur fluor ke iodin? Tentu macam mana? Jawabannya apa ya, Mara? Reaktif artinya mudah bereaksi. Unsur-unsur logam pada sistem periodik makin ke bawah makin reaktif karena makin mudah melepaskan keelektronegatifan elektron. Unsur-unsur bukan logam pada sistem periodik makin ke bawah makin kurang reaktif karena makin sukar menangkap elektron. Kereaktifan suatu unsur bergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik elektron. Jadi unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 6A atau halogen. Dari kiri ke kanan dalam satu periode mula-mula kereaktifan menurun kemudian bertambah hingga golongan 6A. Golongan 6A tidak reaktif. Oh, halo. Mungkin itu saja video dari mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, jadi jam